good morning all students. How are you today? Ya, kita ketemu lagi di hari Kamis ini di tanggal 16 ya. Oh sorry, 17 Maret 2022. Nah, waktu itu di hari Senin kita sudah ada games ya, quiz ya. Nah, jadi hari ini gilirannya kita mau bahas mengenai soal pengayaan yang ada di buku SKS IPA. Ya, coba silakan anak 2A ambil buku SPS di halaman 64. Oke. Ya, soal pengayaan. Kita mau bahas mengenai soal pengayaan. Ya, coba lihat dulu gambar yang ada tampilan ini. Sama tidak seperti buku kamu? Sama ya. Ini adalah gambar hewan melata, hewan reptil. Lihat. Hewan reptil atau hewan melata. Coba yang baca dulu pertanyaannya. Jenica Laurencia Jingga. Silakan Jenica. Jenica, ya. Iya, Miss. Perhatikan gambar di bawah ini. A. Hewan apa yang tampak pada gambar? Buaya, Miss. Hewan yang ada pada gambar yaitu hewan buaya. Ya, betul sekali. Hewan buaya. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, anak-anak boleh ditulis pembahasannya. Boleh ditulis pembahasannya adalah hewan yang ada tampak pada gambar adalah hewan buaya. Ini saya perjelas lagi ya. Masih Jenica, masih Jenica. Tolong dibuka dulu mikrofonnya, masih Jenica. Nah, seperti ini. Wow, ya. Dia hewan ini pemakan daging. Ya. Ya, hewan ini pemakan daging. Ya, namanya hewan buaya. Silakan tulis. Nah, sekarang Jenica silakan baca pertanyaan bagian D. Coba Jenica. Jenica. Halo, ya. B. Yes, Miss. Iya, dibaca, Nak. B. Di manakah tempat hidup? B. Di manakah tempat hewan tersebut? Di manakah tempat hidup hewan tersebut? Di mana kira-kira? Biasanya di sungai atau di darat? Iya, di sungai bisa, di darat bisa. Jadi, nah, ini ada pembahasan yang lebih lengkap. Coba Jenica baca. Habitat buaya. Ayo. Habitat buaya perairan tawar seperti sungai, danau, rawa, dan lahan basah lainnya, namun ada pula yang hidup di air payau. Ya, hidup di air payau juga ada, hidup di air payau. Tapi kebanyakan dia di sungai, di rawa-rawa, ya, ada juga di danau. Nah, jadi pokoknya yang berair tempatnya buaya deh, ya. Coba dulu Pania, mana Pania? Pania. Ya, buka mikrofonnya, Pania. Baca ulang, habitat buaya di mana? Habitat buaya, perairan tawar seperti sungai, danau, rawa, dan lahan basah lainnya, namun ada pula yang hidup di air payau. Nah, di mana itu air payau itu apa air payau? Masih ingat nggak pelajaran minggu lalu?
Air payau itu apa? Air tawar, Miss. Air tawar dengan ya, ada yang mau bantu Pania nggak? Pania lupa mungkin ya. Apa itu air payau? Siapa yang mau bantu Pania? Oke, Miss cancel dulu Pania ya. Miss ganti Kaidan. Coba Kaidan, apa itu air payau? Campuran tawar dan air laut, Miss. Bisa diulangin, air payau adalah Air payau adalah campuran air tawar dan air laut, Miss. iya, jadi si buaya ini bisa juga hidupnya di air payau begitu ya. Thank you ya Kaidan sudah mau bantu. Sekarang Perlin Valencia Taufik. Baca yang bagian C. Perlin. Tuliskan contoh hewan yang lain yang memiliki tempat hidup seperti hewan tersebut. Tuliskan contoh hewan lain yang habitatnya seperti si buaya. Bisa di rawa, air payau, bisa di sungai. Hewan apa aja selain buaya? Bisa jawab, Perlin? Ikan, Ikan. Lalu? Apalagi selain ikan? ubur-ubur, Ubur-ubur. Ubur-ubur kan di laut, Nak. Nah, boleh sih ya. Ubur-ubur di laut. Emangnya si buaya di laut? Ya, ini jawabannya. kata, Iya, dia cukup di sungai, danau, dan rawa-rawa, bukan di air laut. Tapi di air payau juga ada. Campuran saja air tawar dengan air laut, bukan di lautnya, tidak ya. Air payau, tepatnya di air payau. Jadi, hewan yang sama hidupnya seperti si buaya ini, bisa di danau, di sungai, di rawa, di air payau. Ini contoh hewannya. Ada ikan, ada lagi katak, ada lagi ular, ada belut, ada apa lagi? Mau tambahin nggak? ular listrik. Ular ya, ini saya juga sudah bisa lah ya. Thank you ya Ferlin. Nah, boleh kamu tulis pembahasannya ya. Kita lanjut. Saya mau panggil Partogi. Partogi, coba silakan dibuka buku kamu di halaman 66. 66 bagian C. 66 bagian C. Ada? Nah, ini dia. Halaman 66, tapi yang bagian C. Kerjakan soal-soal berikut ini. Baca nomor 1, Partogi. Tuliskan 5 hewan yang hidup di laut. Tuliskan 5 hewan yang hidupnya di laut. Apa saja menurut kamu? Gampang loh. Ikan, Ikan apa ini? Banyak loh ikan. ikan paus, ikan hiu. Oh, oke. Tadi yang dibilang sama Ferlin tadi apa? Ubur-ubur, Ubur-ubur. Nah, itu di perairan laut ya, Nak. Bukan di air payau, di perairan laut ya. Lalu apa lagi? kuda laut, Kuda laut. Iya. Oke, apa lagi? Satu lagi. terumbu karang. Terumbu karang. Good ya. Siapa yang mau jawab seperti Partogi? Ada yang mau menambahkan nggak? Coba dulu Safi. Safi Wibisana. Silakan Safi. Yes, Miss. Ya, coba ulang nomor 1 dibaca pertanyaannya ya. Tuliskan. Ya, baca pertanyaannya. Lihat kamu, Nak. Lihat bukunya. Kan, lima hewan yang hidup di laut. Iya.
Di laut. Yang pertama? Ber. Yang kedua? Ikan. Ikan. Lalu apa lagi? Kepiting. Kepiting, ya. Lalu? Yuk dong. Tapi gampang. Halo. Nah, saya punya pembahasannya. Coba baca dulu, Safi. Tuliskan. Safi. Hidup di laut. Ya. Ya. Jawabannya apa? Ikan hiu, sungai, kepiting, udang, sarang, ubur-ubur. Iya. Mau menambahkan lagi? Coba Miss mau panggil dulu Talita. Mau tambahkan lagi nggak nama hewannya? Talita. Bintang laut, Miss. Bintang laut. Ada lagi? Itu aja. Oke, baiklah. Coba dulu Jayden Hali mau menambahkan apa, Nak? Jayden. Jayden, ya. Buka mikrofonnya, sayang. Jayden Hali mau menambahkan apa lagi hewannya? Banyak loh ini. Bisa, Jayden? Silahkan saya cancel ya, diam saja. Saya panggil Kaiden. Nah, kawan mau nambahkan Kaiden? Ikan paus. Ikan paus, iya. Ikan paus. Ada lagi, Kaiden? Penghiri. Kenapa, Nak? Tenghiri. Ikan tenghiri. Oh, ikan tenggiri. Oke, ikan tenggiri. Nah, coba dulu Jenika mau menambahkan. Silakan Jenika. Jenika. Ikan lumba. Oh, lumba-lumba. Oke, betul ya. Lumba-lumba. Sepertinya Jenika fans banget sama lumba-lumba ya. Ada lagi? Ikan. Kenapa, Nak? Ikan apa? Halo? Ikan. Ikan tuna, Miss. Putus-putus sayang suara Jenika, Nak. Oh, Stoner mau menambahkan. Coba, Miss panggil Stoner. Stoner, ya, mau nambahkan apa, Nak? Penyu. Penyu, oke, penyu. Pintar, ada lagi? Ada lagi? Wah, bisa ya. Jenika mau menambahkan rupanya. Oke. Kata Jenika, ikan tuna nih. Oke, betul, ikan tuna. Atau salmon ya? Boleh. Salmon. Salmon mau menambahkan? Boleh, salmon. Apa, Nak? Salmon. Iya, silakan buka mikrofonnya. Kepiting, Miss. Kepiting sudah sayang ini. Nah, ini kepiting. Sudah. Ada lagi? Ada lagi? Satu aja. Bintang Oh ya, belum. Miss. Kenapa? Singa laut, Miss. Kuda laut. Oke, kuda laut. Ada lagi terumbu karang. Nah, ya. Itulah yang bisa disampaikan. Oke. Thank you ya, Salomo. Nah, silakan kami tulis.
Terumbu karang ini rumahnya si ini ya, rumahnya si ikan ya. Tapi ini menambahkan aja. Selain hewan juga ada terumbu karang begitu ya. Ikan pari, oke. Udah nggak cukup lagi, nak. Jadi tambahkan aja di buku Talita ya. Itu aja. Oke. Sekarang soal kedua. Saya mau panggil Jekonia. Ini kenapa diam-diam aja nih Jekonia? Coba silakan baca soal yang kedua, sayang. Yuk lihat buku Jekonia. Yes, Miss. Ya, apa soal kedua? Ikan lele hidup di air. No. Halaman 66, bagian C. Soal kedua. Ayo, langsung lihat buku, nak. Buku Kan STF. manfaat. Ya. Kan? Tuliskan manfaat hewan di samping. Hewan apa itu, nak? Hewan cacing tanah, Miss. Cacing tanah, apa sih manfaatnya? Membuat rumah di dalam tanah, Miss. Membuat apa? Rumah di dalam tanah, Miss. Membuat lubang di dalam tanah. Apalagi manfaatnya? Cuman itu, Miss. Cuma itu aja? Oke, Yes, Miss. kita cari lagi yang lain ya. Siapa yang mau menambahkan nih jawaban si Jekonia? Coba Miss panggil dulu. Nino. Silakan Nino. Nino Safir. Coba. Baca soal kedua ya. Nino. Nino. Tolong buka mikrofonnya, Nino. Oke, nggak ada jawaban. Saya panggil saja Owen. Halo. Oke, bisa panggil Owen ya. Ninonya nggak ada jawaban. Owen kalau begitu, Owen. Silakan Owen, soal kedua dibaca kembali. Tuliskan manfaat hewan di samping. Ya. Apa manfaatnya? Manfaatnya supaya dia bisa hidup di tanah, Miss. Gitu ya, oke. Jadi, Miss punya pembahasan nih. Coba dibaca kembali deh, Owen. Tuliskan. Cacing. Cacing tanah. Owen. Ya, baca kembali. Owen. Ya, Miss. Baca kembali sayang. Tuliskan. Ya. Tuliskan manfaat hewan di samping. Jawaban, cacing tanah dapat mengemburkan tanah supaya tanaman subur. Jadi kegunaan si cacing ini bisa menggemburkan tanah supaya si tanah ini menjadi subur dan tanamannya juga dapat cepat berbuah, itu aja. Ya, thank you ya Owen. Coba Miss panggil lagi deh, sekali lagi dibaca oleh Lionel Ferrell. Silakan Lionel. Ayo nak, dibuka mikrofonnya. Ya, baca ulang pertanyaannya ya. Tuliskan manfaat hewan di samping. Jawaban gambar cacing tanah. Cacing tanah dapat menggemburkan, ulang, menggemburkan
tanah supaya tanaman subur. Itu saja jawabannya ya. Silakan ditulis ya Lionel. Thank you. Oke. Prisa mau baca pertanyaan ketiga, Prisa? Oke, silakan buka mikrofonnya, baca pertanyaan ketiga ya, Prisa. Prisa Agita, yuk. Lihat di buku, nak. Lihat di buku. Mikrofonnya buka dulu dong, Prisa. Prisa. Prisa Agita. Ayo. Dibuka dulu mikrofonnya, nak. Yuk. Oke, nggak ada jawaban. Saya cancel ya. Saya panggil-panggil, diam saja. Hanya lihat-lihat miss-nya. Saya panggil Alodia Melody. Alodia Melody. Iya, Alodia. Tolong baca pertanyaan ketiga ya, Alodia. Tuliskan manfaat tumbuhan kapas. Apa manfaat tumbuhan kapas? Ini sudah kita pelajarin. Membuat baju dari kapas. Membuat baju dari kapas. Iya, tepat sekali jawabannya ya. Betul. Oke, silakan ditulis jawabannya ya, Alodia. Coba sekali lagi deh, yang baca adalah Acila. Mana Acila Reza? Acila Reza. Tuliskan. Baca ulang. Tuliskan 3. Tuliskan manfaat tumbuhan kapas. Jawabannya berguna untuk membuat pakaian. Nah, jadi pakaian Acila ini yang Acila pakai sekarang itu bahan bakunya adalah tumbuhan sayang. Nama tumbuhannya adalah kapas. Jadi di buah kapas ini punya serat. Nah, serat inilah nanti diolah sama pabrik. Diolah dulu, dipintal, ditenun ya. Nanti hasil akhirnya adalah sebuah pakaian ya. Begitu. Oke, Acila. Ya, silakan tulis pembahasannya. Sekarang soal keempat, saya mau panggil Salomo, mau baca. Oke, baiklah Salomo. Silakan, nak. Langsung lihat buku Salomo ya. Mana ini Salomonya? Halo Salomo. Good morning Salomo. Tumbuhan kapas. Mengapa? Yang keempat sayang. Mengapa nyamuk merugikan manusia? Mengapa nyamuk merugikan manusia? Apa jawabnya Salomo? Karena nyamuk menyebabkan malaria, demam berdarah. Oke, betul ya. Karena si nyamuk menyebarkan apa tadi? Halo. Penyakit, Miss. Iya, betul sekali. Menyebabkan penyakit, Miss. Penyakit, ya. Silakan baca ulang, Salomo. Mengapa nyamuk baca ulang, mengapa nyamuk merugikan manusia? Jawaban, karena nyamuk membawa penyakit, yaitu penyakit malaria, demam berdarah. Iya, begini nak jawabannya. Betul sekali Salomo ya. Thank you. Boleh ditulis pembahasannya. Silakan baca ulang. Tafel Fedlit ya. Baca ulang dulu. Mengapa? Mengapa nyamuk merugikan manusia? Karena nyamuk membawa penyakit, yaitu penyakit malaria atau demam berdarah. Thank you. Baca sekali lagi. Harvey, baca ulang.
Mengapa nyamuk merugikan manusia? Karena nyamuk membawa penyakit yaitu penyakit malaria, demam berdarah. Oke, thank you ya. Sekarang sonor. Baca soal kelima, sonor. Sonor. Yes, Miss. Yang kelima ya, pertanyaan kelima. Ayo baca. Mengapa tumbuhan yang ditumpangi tali putih lama-kelamaan akan mati? Kenapa? Hanya Mengapa dia tumbuhan yang ditumpangi si tali putri lama-kelamaan akan mati? Alasannya kenapa? Dia menghisap makanan. Bisa diulangi nak? Karena mereka menghisap makanan dari tumbuhan itu. Cepat banget sonor bacanya. Bisa diulangin. Karena, ayo pelan-pelan nak. Karena sonor, buka dulu dong mikrofonnya. Ayo, baca ulang. Karena dia menghisap makanan dari tumbuhan itu. iya, baru jelas ya. Oke, sekarang sonor baca ulang deh. Ini sudah punya pembahasannya. Ayo, baca sekali lagi sonor. Mengapa? Mengapa tumbuhan yang ditumpangi tali putih lama-kelamaan akan mati? Karena dia menghisap makanan dari tumbuhan itu. Ini dibaca. Nah, oke baiklah. Thank you ya sonor. Coba yang baca ulang Jennifer Odelia. Ayo Jennifer. Baca ulang nak. Yang jelas ya. Mengapa tumbuhan yang ditumpangi tali putri lama-kelamaan akan mati? Jawaban, karena tumbuhan tali putri mengambil makanan dari tumbuhan yang ditumpangikan sehingga tumbuhan tersebut akan lalu mati. Iya, itulah jawabannya. Sudah betul sih sonor tadi menjawab ya. Baca ulang Dariela Darwina. Ayo, Dariela Darwin. Baca ulang pertanyaannya ya. Yes, Miss. Mengapa Tumbuhan yang ditumpangi tali putri lama-kelamaan akan mati? Juga very good. And maybe juga job. Oke lah. Mengapa tumbuhan yang Dariela, kamu belajar tapi ada suara lain. Nah, ya jadi kedengar dari sini. Miss panggil Michael Sitorus saja deh. Michael Sitorus. Baca ulang nak. Yes, Miss. Mengapa tumbuhan ditumpangi tali putri lama-kelamaan akan mati? Jawab dulu, karena. Michael, langsung baca nak. Karena tumbuhan tali putri mengambil makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya sehingga tumbuhan tersebut akan layu dan mati. Oke, thank you ya. Itu aja deh dari Miss ya. Silakan ditulis pembahasannya. Boleh di buku tulis, boleh di buku cetak, cukup nggak jawaban ini? Nggak cukup ya. Kalau di buku tulis silakan, hanya saja kamu harus bikin juga halaman berapa, buku apa. Nah ya,
Supaya tahu halaman berapa, buku apa, bagian yang mana. Ini kamu tulis ya. Nanti kalau mau tulis nggak tahu halaman berapa bisa lupa. Kita lanjut di soal pengayaan di halaman 66 ya. Soal pengayaan di halaman 66. Nah, yang baca adalah siapa yang mau baca pertanyaannya? Sharon, silakan Sharon. Sharon, Miss. di halaman 66 Yes, soal pengayaan ya. Halo Sharon, silakan baca pertanyaannya. Saya baca. Perhatikan gambar di bawah ini. A. Apa nama tumbuhan yang tampak pada gambar? Apa nama tumbuhannya? Pantai, Miss. Apa namanya? Pantai, Miss. Tumbuhan sayang, bukan pantainya. Apa nama tumbuhan? Tumbuhan. Oh, betul itu. Tumbuhan. Halo Sharon, Tumbuhan. tanya apa ya sayang? Main dia. Oke, Miss cancel. Coba Miss ganti dulu. Coba Dariela. Mau jawab Dariela? Ya, coba Dariela Darwin. Yes, Miss. Coba baca nak. Perhatikan gambar di bawah ini. Apa nama tumbuhan yang tampak pada gambar? Ya, jawabannya apa nak? Pohon kelapa, Miss. Pohon kelapa, iya betul. Pohon kelapa ya. Silakan tulis. Lanjut, Dariela bagian B mau baca lagi pertanyaannya? Ya, boleh. Silakan. Apakah tumbuhan tersebut bermanfaat bagi manusia? Ya, apakah bermanfaat nak bagi kita? Iya, Miss. Iya, oke. Contohnya apa ya bermanfaatnya? Lebih rendang. Nah, ini saya kasih contoh. Apakah Dariela pernah minum air buah kelapa? Pernah. Karena, nah jadi buah si kelapa ini kita bisa ambil, bisa kita untuk minum ya. Kemudian daging buah kelapanya bisa kita bikin minuman yang sangat segar sekali ya. Nah, selain buahnya kita juga bisa loh memanfaatkan ini tangkai si buah kelapa. Apa kegunaan tangkainya ini? Jadi ada bisa jawab? Dariela bisa jawab? Tidak bisa, Miss. Susah. Tangkainya ini nak bisa dijadikan sapu, ya sapu lidi sayang. Jadi kalau bantu mama ya untuk nyapu halaman, nah sapu lidi itu berasal dari si tangkai pohon kelapa. Nah ya terus batang pohonnya ini digunakan untuk lapisan rumah juga, dinding rumah, karena dia sangat kokoh dan kuat. Ya, bisa bikin pembuatan rumah di bagian rumah. Untuk fondasi juga bisa. Banyak sekali manfaatnya ya. Oke, sekarang yang bagian C. Coba dulu Jekonia baca pertanyaannya. Yang C kan, Miss. Ya. Jika yang tuliskan 3 manfaat dari tumbuhan tersebut. Coba kamu sebutkan manfaat lain dari tumbuhan buah kelapa. Kira-kira bisa jawab Jekonia? Tumbuhan apel, Miss.
Manfaat tumbuhan kelapa, nak. Tuliskan 3 manfaat dari tumbuhan tersebut. Nah, tumbuhan ini manfaatnya apa saja? Oke, cobalah baca yang ini, Jitunia. Manfaat pohon kelapa dari akar hingga pucuk daun. Nah, ini saya ada rinciannya. Mau tahu nggak rinciannya? Manfaat pohon kelapa dari akar hingga pucuk daun. Nah, oke, dengarkan ya. Jitunia mau baca. Coba dulu Jitunia. Silakan. Daun kelapa menjadi bingkai lemari, dirangkai menjadi hiasan janur atau dekorasi pada acara adat maupun kontemporer, dapat dianyam menjadi sarang ketupat, tempat buah, keranjang sampah, kipas, sandal, tas tangan, dan topi. Tulang daun kelapa dapat menjadi bahan sapu lidi. Pucuk daun kelapa dapat dibuat menjadi makanan seperti asinan, manggar, atau pangkal pelepah daun